Kita kembali lagi ke berbincang-bincang tentang kue dengan Ibu Kartika. Bu, di bisnis kue ini kan sudah dikenal lama dan pemainnya bukan hanya Ibu sendiri, kan banyak sekali. Saya kue banyak sekali. Nah, gimana cara Ibu menyikapi persaingan sebenarnya? Apa yang Ibu lakukan? Apa yang menurut Ibu juga penting dilakukan orang lain kalau dia usahanya mau maju seperti ini? Persaingan kue, dagang kue ini luar biasa sebetulnya, sudah jadi rimba. Semua orang bikin kue, Bu. Semua orang jualan kue. Semua bilang kuenya enak. Bagaimana Ibu menyikapi perkembangan seperti itu? Ya, yang jelas Dato', rezeki itu sudah ditakar, tidak akan mungkin tertukar. Jadi itu harus diyakini oleh teman-teman semua. Siapapun di pasar, sebelah jualan bawang cabai, sebelah bawang cabai, semua dapat rezeki. Itu pertama. Ini ilmu pasar betul ya. Kemudian yang kedua, kita harus mempunyai ciri pembeda. Pembeda dalam arti yang positif, itu misalnya dari segi pelayanan, dari segi produk, dari segi sesuatu yang Kemasan, yang dibutuhkan oleh customer itu seperti apa, yang prima itu berusaha kita bangun, dan kita semakin bagaimana kita menciptakan pembeda-pembeda itu lebih banyak. Contohnya Citra Sari bisa dipesan cepat atau dadakan. Dari sini kita ditelepon misalnya 100 kotak untuk jam 3 sore atau 400 kotak jam 2 siang. Insya Allah kami bisa. Tak pernah menolak, Bu ya. Insya Allah. Selagi kita belum overload begitu, belum betul-betul tidak dalam peak season, insya Allah kami lakukan. Kemudian yang kedua, selain dadakan juga sedikit atau banyak, mau 5 atau 100 atau 500 insya Allah kami bisa, karena rezeki tidak selalunya besar, rezeki dalam finansial kecil pun ambil, jadi tidak mau yang gerobong besar-besar. Kadang teman-teman, kenapa sedikit betul? Nah, rezeki hari ini Allah berikan ke kita kecil. Nah, itu kita tetap harus terima dengan senang hati, dengan apa? Ya, pokoknya kita besar kecil, oke. Kemudian kualitas prima. Pilihan menu beragam, karena tadi diperlengkapi dengan teman-teman yang 25 orang itu, minimal kan 25 orang dari teman-teman, belum lagi yang produksi kita sendiri. Kemudian pilihan menu beragam dan kualitas prima. Kalau bisa dalam kotak itu bagaimana kita masih anget dimakannya gorengan itu gitu. Misalnya epok-epok masih panas kan, orang akan lebih mencicipinnya, customer kan akan lebih wow gitu. Kemudian yang jelas insya Allah higienis dan halal. Itu yang membuat kita. Dan kemudian apalagi yang kami persiapkan, kita berusaha membangun value, bukan value. Kalau tadi mengenai kualitas produk itu value, kita juga membangun values dari personal branding kita, etika, attitude dalam berbisnis itu betul-betul harus ditegakkan benar. Kemudian yang lain, apakah kita murni bisnis itu semata-mata uang? Tidak bagi kami. Kita juga harus masuk ke dalam ranah sosial. Salah satunya adalah kita bekerja sama dengan Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Ada satu program namanya Dine and Share. Jadi pada saat customer memesan semua tumpeng besar atau kecil, kemudian kue-kue tampahan besar atau kecil, itu kami sisihkan sedikit untuk kami donasikan untuk hal-hal yang arahnya sosial. Jadi bisnis Ibu ini tidak semata-mata kue saja ya, tapi ada juga yang lain, misalnya catering, catering juga, tumpeng juga. Jadi semua yang ada hubungan dengan makanan itu dan itu dilayani dalam jumlah yang besar dan jumlah yang paten besar atau kecil. Kami akan terima insya Allah selagi kami bisa waktu itu kita kerjakan. Masalah yang dihadapi pengusaha pada umumnya adalah piutang. Bagaimana Ibu menghadapi piutang? Pasti ada yang berutang dengan Ibu kan, pasti ada yang berpiutang dengan Ibu kan. Bagaimana Ibu menghadapinya itu? Nagihnya Ibu, cara sukses menagih piutang itu kan kadang-kadang juga seperti ini, banyak yang menyerah karena banyak produk tapi banyak diutangin lalu tak dibayar, akhirnya dia tutup betul. Kasihan kita betul. Yang jelas satu keyakinan kami, selagi kami melakukannya dengan benar, jujur itu letaknya di nomor 1. Jujur, konsisten dan komitmen, betul-betul kami bekerja itu dengan sungguh-sungguh, walaupun diutangi, insya Allah pasti bayar. Nah, apakah juga semuanya
lancar-lancar saja, ada juga yang agak ngadat-ngadat, tapi secara persuasif kami secara dengan etika yang benar, yang baik, kami berusaha untuk mengingatkan. Dan alhamdulillah ya bisa dikatakan untuk yang berhubungan dengan kue mueh, dengan kuliner, dengan catering, alhamdulillah tidak ada yang sampai tidak berbayar, tidak ada. Ya. Oke, ke depan setelah sukses dengan kue itu, apa Ibu punya rencana membangun bisnis yang ada kaitan, misalnya katakanlah membangun restoran sendiri atau atau membuat pabrik untuk pabrik makanan khusus seperti apa gitu, dalam kaitan mengembangkan kan Ibu kan tak kepingin selesai dengan tahapan sekarang ini kan? Iya. Impian yang ke depan yang memang masih belum terrealisasi dengan baik, yaitu bagaimana datang ke Tanjung Pinang itu harus membawa oleh-oleh epok-epok, kan melengkapi luti gendang dan lain-lain yang sudah ada. Kami melengkapi epok-epok frozen yang memang mempunyai teknologi tinggi untuk kita bisa jangkauannya ke beberapa provinsi. Kalau bisa ke seluruh Indonesia masih belum terrealisasi dengan baik, baru beberapa provinsi yang baru kami jangkau. Singapura, Malaysia sudah, tetapi belum secara pengiriman yang baru setakat oleh-oleh tentengan saja. Nah, kemudian berharapnya juga teman-teman yang berbisnis menjadi seorang entrepreneur khususnya di bidang makanan, jangan pernah berpikir ini kecil, ini bisnis ya, saya mempunyai bisnis kecil-kecilan, tidak boleh. Ini bisnis kami. Iya, kita harus berpikir besar dan berjiwa besar. Kalau orang mempunyai kelebihan, ya akui bahwa dia punya kelebihan, dan memang sejatinya tidak ada orang yang lebih hebat sendiri, tidak ada. Orang lain pasti ada kehebatan semuanya. Nah, kita harus akui, belajar bersama-sama dan membangun ekonomi ini secara bersama-sama. Semakin besar kolaborasi yang kita bangun, insya Allah semakin cepat untuk kita sukses. Jadi kalau tidak ada gunanya sikut sana sikut sini, tidak ada gunanya. Ibu merasakan manfaat ikut pelatihan-pelatihan bisnis, kata khusus-khusus singkat tentang entrepreneurship segala macam, ada manfaatnya yang sebenarnya Ibu rasakan dalam pengembangan bisnis itu? Sangat bermanfaat. Ilmu dari siapapun, bahkan kadang sering kita diminta untuk menginspirasi teman-teman yang baru mau memulai usaha, itu pun kami banyak mendapatkan ilmunya. Apalagi ilmu-ilmu yang diberikan oleh memang para pakarnya, mentornya. Bahkan kita sesekali juga harus mengeluarkan investasi untuk berbayar. Bahwa ilmu itu mahal sebenarnya gitu. Nah, pada saat kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, alhamdulillah yang kami rasakan, makanya bisa naik kelas setingkat demi setingkat demi setingkat, dan hingga hari ini. Rasanya tanpa ilmu kami tidak akan bisa seperti sekarang. Iya. Baik Bu, ini saya punya sebuah buku yang lama karena saya support Ibu ini luar biasa. Ada sebuah buku yang saya beli di airport dengan itu tentang entrepreneurship dan memanfaatkan digitalisasi sebagai bisnis. Dan ini karena Ibu berkeinginan besar untuk mengembangkan bisnis Ibu untuk menjadi besar. Nah, saya ingin menghadiahkan buku ini dengan Ibu. Ini bukunya. Terima kasih. Ditulis oleh seorang pakar entrepreneurship Indonesia, Muhammad Awaludin. Dan ini buku ini menurut saya, kalau saya simpan, saya sudah takkan jadi pengusaha lagi. Saya sudah memikir yang lain. Nah, ini Bu bisa memanfaatkan supaya ini mudah-mudahan ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Bapak ya. Nah, itu buku itu menunjukkan bahwa kalau kita mau mengembangkan bisnis lebih banyak, kita mau tidak mau harus masuk ke dunia online atau dunia bisnis IT, dan harus memanfaatkan itu secara maksimal, walaupun kita dagang kue. Jadi sekarang nggak ada dagang, nggak ada bisnis yang tidak berkorelasi, tidak bermanfaatkan secara maksimum dengan dunia online itu. Nah, mudah-mudahan Ibu bisa melihat itu. Banyak sekali contoh-contoh bisnis kecil-kecil startup itu yang dia kembangkan dan mereka sukses karena memanfaatkan digitalisasi IT untuk pengembangan bisnis. Mudah-mudahan Ibu bisa menggunakan itu sebagai tambahan modal, karena bisnis itu kan tak semuanya uang, modalnya tidak ada uang. Yang penting spirit, semangat untuk berkembang, semangat, punya mimpi besar. Nah, kemudian tadi itu harus trust, ada kepercayaan dari pasar pada itu. Kemudian di bagian terakhir mungkin Ibu punya semacam pesan untuk sesama
usaha entrepreneur ini baik dalam menghadapi pandemi mau hal-hal lain. Silakan Ibu, mungkin ada sisi terakhir, pesan terakhir Ibu. Ya, terima kasih. Bisnis bukan semata-mata uang. Bisnis adalah banyak hal yang kita bisa dapatkan dari sana. Persahabatan, kemudian doa-doa dari orang-orang terdekat kita itu berawal dari bisnis yang baik, yang mempunyai etika dan attitude yang benar. Sehingga kita mampu juga dalam bisnis itu kita memberikan kontribusi yang nyata untuk bagaimana membangun daerah ini, ikut membangun bangsa ini. Tidak perlu menjadi seorang pejabat yang penting, baru bisa memberikan kontribusi kepada negara tercinta ini. Nah, dari karya yang terbaik dari bidang kita yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, penuh kejujuran, penuh dengan integritas, fokus, komitmen, dan konsisten, sehingga persistensi juga terjaga, itu akan mampu memberikan kontribusi nyata kepada pembangunan daerah kita, pembangunan negara kita. Dan kemudian selalulah berpikir cerdas, kemudian kita harus mempunyai karakter yang kuat, cerdas, tegas, BB dalam hal menegakkan kebenaran. Cerdas, tegas, kemudian lakukan semuanya dengan ikhlas. Insya Allah yang Maha Kuasa akan memberikan laluan itu seperti jalan tol. Rezeki tidak perlu dikejar-kejar, tapi diupayakan, dimohonkan dengan sungguh-sungguh. Insya Allah akan datang mendekatkan diri kepada kita. Jadi inti pesan Ibu sekarang, walaupun pandemi ini menyebabkan kita sulit menghadapi macam cobaan, tapi jangan menyerah. Jangan menyerah. Pokoknya selalu ada cara jalan keluar. Pasti ada hikmahnya. Walaupun dengan sepotong kue, dengan saya dengan seperti itu, ada solusi jalan keluar. Kue itu ternyata yang sudah diciptakan sejak zaman dulu selalu memberi ruang pada kita untuk menjadi tempat bisnis, tempat usaha, tempat mencari rezeki dengan cara baik. Iya, Bapak. Iya, tidak ada yang kebetulan. Semua pasti akan ada hikmahnya semua. Iya. Baik Bu, terima kasih bincang-bincang dengan Ibu. Ini saudara sekalian, para pemirsa semua, para pengusaha UKM dimanapun Anda berada, ini contoh sebuah ikhtiar, sebuah semangat, menurut saya sebuah spirit maju dari Ibu Kartika ini yang rela melupakan insinyur pertanannya dan fokus 18 tahun bikin kue sampai menjadi usaha seperti itu. Dan bisnis yang baik itu adalah bisnis yang fokus, bisnis yang penuh semangat. Dan Ibu Kartika ini tidak pernah melupakan mimpi besarnya untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, yang kemudian tetap selalu bisa beramal, tetap selalu bisa bersedekah, tidak membantu orang lain, membina orang lain. Jadi tidak sukses sendiri, tidak besar sendiri, tetapi mengajak yang lain. Arti yang lain, sisi yang terakhir pesan moral kepada teman-teman semua pengusaha, jangan menyerah walaupun pandemi ini berat, tetapi jangan menyerah. Dan sepotong kue pun masih bisa ikut menyelamatkan kehidupan kita untuk masa depan. Baik, terima kasih saudara sekalian, para pemirsa di mana saja berada. Terima kasih, dan kita akan ketemu nanti pada sesi yang akan datang, pada minggu yang akan datang 1 jam bersama Ridha Kaliamsi dalam program Highway. Sampai ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.